Jadi ketika kita mengevaluasi dampak ya, di sini sebenarnya ada dua metode yang populer dipakai untuk mengevaluasi dampak sebuah program atau kebijakan gitu ya. Di sini ada eksperimen dan juga ada eksperimen kuasi. Perbedaannya apa? Kalau eksperimen itu tahapannya adalah before, maksudnya before kita mengambil data yang paling beratnya ya. Kalau eksperimen kuasi itu kita apa namanya beratnya adalah setelah mengumpulkan datanya. Nah, eksperimen ini sebenarnya dia itu atau biasa disebut ini ya, biasa disebut dengan RCT gitu ya, randomized control trial. Jadi biasanya penelitian penelitian yang menggunakan eksperimen ini dilakukan oleh peneliti di bidang kesehatan gitu ya, di sebuah laboratorium gitu, sehingga errornya itu kecil gitu. Nah, di situ tuh sebenarnya ada dua kelompok gitu ya, antara treatment dan juga kontrol. Kemudian treatment dan kontrol ini dicoba bagaimana karakteristiknya antara treatment dan kontrol ini sama, sehingga ketika kita membandingkan itu eh, tidak ini ya, dia dirasa adil gitu. Nah, itu dicoba di apa namanya diujikan. Nah, kemudian cara alat untuk menunjukkan bahwa karakteristik itu sama, nah, makanya menggunakan random atau randomize tadi ya. Nah, randomize-nya di sini tuh ada dua ya di RCT ini. Randomize ketika mengambil sampel, yang kedua adalah randomize ketika eh, apa namanya membedakan seseorang itu treatment atau kontrol. Nah, jadi dua randomize itu dikombinasikan sehingga penelitiannya itu bisa lebih adil ya dalam membandingkan. Karena ketika di random, hasil dari randomize itu akan menghasilkan kelompok treatment dan menghasilkan kelompok kontrol itu yang sama karakteristiknya. Nah, sehingga kita bisa lakukan perbandingan dengan adil. Jadi tidak ada bias di sana. Nah, ketika eksperimen ini gagal gitu ya, ternyata ketika dikasih program atau dikasih sebuah treatment, seseorang tersebut justru nggak apa ya tidak mau, misal menolak gitu ya. Kedua, misal dia iri dengan orang yang dikasih program, sehingga apa namanya mereka jadi dapat programnya. Jadi ada yang protes, ada yang enggak. Nah, sehingga ini tidak random lagi gitu, tidak sesuai sama awal ketika mendesain awal randomize itu gitu. Nah, tenang, di sini alternatifnya adalah dengan menggunakan eksperimen kuasi. Jadi kalau eksperimen kita heavy-nya adalah di persiapan tadi ya, di persiapan di awal-awal mendesain eksperimennya itu, dan kemudian kita harus kita harus memastikan bahwa grup treatment dan kontrol itu berlaku secara random ya penentuannya gitu ya. Nah itu jadi di situ tantangannya sangat berat, biayanya sangat besar, kemudian belum lagi resiko-resiko kebocoran data antara treatment dan kontrol itu sering terjadi di RCT ini. Nah, akan tetapi alternatifnya ketika data tersebut kok ternyata sudah bocor dan tidak tidak bisa kita anggap sebagai RCT yang ini ya ideal gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menggunakan eksperimen kuasi. Jadi idealnya metode untuk pengambilan sampel, pengambilan data gitu ya, analisis data itu dengan metode RCT itu. Nah, akan tetapi eksperimen kuasi ini mencoba mengadopsi itu ya desain dari RCT itu ke dalam penelitian kita. Jadi desainnya itu diadopsi saja, diadopsi ke penelitian kita sehingga nanti kita bisa mengolah data meskipun datanya tersebut kok tidak dilakukan secara random atau datanya itu sudah kebocoran dari hasil RCT yang bocor tadi ya, tidak random. Nah, itu bisa seolah-olah dia itu menyerupai penelitian eksperimen seperti yang dikatakan Pak Bangun tadi ya. Nah, itu. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau eksperimen itu di awal, RCT itu di awal itu ya.
metodenya. Nah, kalau kuasi eksperimen itu setelah setelah data itu dikumpulkan, nah, itu diolah menganalisis datanya. Eksperimen lebih heavy di persiapan-persiapannya. Kayak misalnya PKH gitu ya. Dulu TNP 2K dan Bappenas itu ya membuat program PKH itu hanya di daerah tertentu saja gitu ya. Dan itu dilakukan secara random. Di randomnya itu adalah dengan apa namanya eh, kecamatan gitu ya. Jadi ada kecamatan yang dijadikan sebagai treatment, ada kecamatan yang dijadikan sebagai kontrol. Nah, itu di random. Jadi randomnya itu ada dua di arsitek ini. Ini menjawab pertanyaannya Pak Bangun ya. Randomize-nya ada dua. Randomize pertama itu ketika pengambilan sampel. Jadi kita kan penelitian kan mengambil sampel ya dari populasinya gitu. Jadi itu kita ambil dan dilakukan secara random. Randomize kedua itu adalah penentuan mana sih dijadikan sebagai treatment, mana sih yang dijadikan sebagai kontrol. Nah, itu dilakukan secara random juga. Kasusnya PKH tadi, ada kecamatan yang dijadikan sebagai treatment, ada kecamatan yang dijadikan sebagai kontrol. Nah, sehingga pengambilan data survei yang dilakukan untuk evaluasi PKH ya waktu tahun dulu ya, waktu awal-awal. Nah, itu metodenya dengan menggunakan RCT. Nah, cuman itu biayanya sangat besar karena ya kita butuh persiapan yang matang, belum lagi mentreatment orang yang jadi penelitian ini kan sebenarnya di laboratorium gitu ya, tapi ini diimplementasikan ke masyarakat gitu. Jadi makanya tantangannya itu besar sekali, belum lagi kebocoran data yang dan lain sebagainya, sehingga untuk kira gitu. Ya, gimana Pak Bangun? Dua kali random itu gimana ya? Maaf, suaranya tidak terdengar jelas ya Pak. Random per kecamatan berarti Mas? Iya, kalau PKH itu randomize per kecamatan. Jadi randomize itu bisa levelnya berbeda-beda ya. Ada yang levelnya individu itu di eksperimen di lab gitu ya. Ada juga yang desa, ada juga yang kecamatan. Kalau PKH itu kecamatan. Ini berartinya contoh ya, kecamatan di Indonesia itu kan sekitar ada berapa sih? Ada sekitar ribuan lah ya. Ya, iya sekitar 2.000-an lah. 2.000-an lah. Berarti 2.000-an itu kita ambil, pertama kita sampling, kita ambil sampel, random sampel untuk misalnya berapa persen sesuai dengan kebutuhan sampelnya. Setelah dapat random sampel itu baru kita pecah lagi secara random antara kontrol dan targetnya gitu ya. Iya, benar. Oh. Nah, itu memang secara teori itu mudah ya, tapi ketika praktek itu tantangannya besar sekali. Jadi kita harus pastikan bahwa kedua grup itu juga bagus gitu ya. Oke, siap. Makasih Pak Roman. Nah, jadi hasil dari randomize itu tuh sebenarnya azasnya di sini adalah keadilan ya. Keadilan membandingkan antara treatment dan kontrol. Nah, metode kuasi eksperimen ini mengadopsi dari penelitian eksperimen yang dimana antara treatment dan kontrol itu dipastikan ya, bukan dipastikan tapi didesain itu sama karakteristiknya.